Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, perkenalkan nama saya Salman Hudan Rohimin dengan NIM G00210040. Saya dari PAI, mahasiswa PAI Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini kita akan membahas tentang persoalan membentengi umat dari perdukunan. Karena apa? Karena pada saat ini itu banyak sekali orang itu untuk menyelesaikan masalahnya kebanyakan lari ke dukun atau paranormal. Makanya perlu kita pelajari lebih dalam agar kita faham semuanya. Nah, penyebabnya apa? Banyak orang pergi ke dukun atau paranormal, yaitu dari awal dari rentetan kesusahan. Mereka ingin menyelesaikan masalah dengan menambah masalah. Nah, itu dia. Mereka banyak orang yang tidak paham, datangnya ke dukun bukannya menyelesaikan masalah, akan tetapi malah menambah masalah. Karena apa? Karena jin dan setan akan terus menanam rasa takut, gelisah, dan ketergantungan bagi para konsumen dan penggunanya. Nah, yang banyak menyebabkan tak akan lepas dari pengaruhnya. Syarat-syaratnya beragam dari yang rutin ataupun tidak rutin dikerjakan pada waktu atau tempat tertentu. Nah, banyak sekarang itu seperti tumbal ataupun seperti sesajen berupa makanan, dan itu pun dilakukan bisa setiap hari ataupun pada waktu-waktu tertentu yang kita kenali, mungkin ya malam Jumat Kliwon gitu ya. Padahal malam Jumat Kliwon itu nggak ada kaitannya dengan hal-hal yang mistis. Inilah yang membuat sesuatu yang tidak mistis menjadi mistis. Nah, dalam Quran surah Al-Jin ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Yang artinya, dan sesungguhnya ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Nah, perlu kita ketahui, setan, jin, iblis itu bukannya menambah kita, bukan menunjukkan kita ke jalan yang benar, malah mereka menyesatkan kita. Kita harus hati-hati di situ. Rasulullah SAW juga melarang keras untuk mendatangi dukun, sebagaimana sabdanya dalam hadis an Abi Hurairah wal Hasan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ataka hinan aw arafan wa sadaqat bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Yang artinya, dari Abu Hurairah dan Hasan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian membenarkan apa yang ia katakan, maka ia telah mengkufuri dengan apa yang telah diturunkan atas Muhammad. Nah, faktor apa saja yang menyebabkan orang lain ke dukun dan semaraknya perdukunan? Yang pertama itu lemahnya iman, kurangnya pemahaman agama. Yang kedua, pembungkus dunia agama dengan agama. Yang ketiga, ajaran sufisme. Yang keempat, animisme dan dinamisme, sinkretisme. Nah, kita akan membahas keempat aspek faktor menyebabkan orang lain ke dukun ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama. Banyak sekali di antara kita itu masih awam akan ilmu agama, sehingga terjadi yang lemahnya iman dan kurangnya keyakinan bahwa Allah Ta'ala adalah tempat meminta segala keperluan adalah faktor utama untuk seseorang untuk mencari alternatif lain untuk menyelesaikan permasalahan hidup. Meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat merupakan solusi islami dan tepat untuk menyelesaikan masalah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 193, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wasshalah wa innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Nah, segala permohonan itu kita perlu sabar. Kita meminta, ya kita yang harus sabar jika kita ingin diberikan. Tiada segala sesuatu yang instan. Perlunya cara
perlunya ikhtiar kita agar apa yang kita inginkan dikabulkan. Nah, selanjutnya yaitu membungkus dunia perdukunan dengan agama. Banyak kita jumpai, banyak yang telah dilakukan, yaitu di sini disebutkan kami tak melakukan apa-apa, hanya berdoa kepada Allah dan atas izinnya dan kami terkabul, doa kami terkabul. Tutur seorang paranormal ini sering kita dapati mungkin di acara TV ataupun di media sosial lainnya, yang mana banyak sekali orang yang mengaku ustadz ataupun syekh ataupun kiai, padahal itu hanya kedok itu hanya kedok mereka bagi dukun ataupun paranormal untuk menyesatkan kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain, yang artinya iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, iblis sudah menjawab, demi kemuliaanmu pasti akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi tiada satupun setan, jin iblis yang mana bisa membantu kita dengan sukarela, itu tidak ada. Makanya perlunya kita harus berjaga-jaga sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kita harus hanya mempercayakan segalanya itu hanya kepada Allah, tidak boleh selain itu. Kita harus mencari bantuan hanyalah kepada Allah. Janganlah mencari bantuan selain Allah, karena Allah lah yang pasti, karena itu semuanya pasti. Dan jika kita mencari bantuan kepada iblis, setan, itu tidak pasti, malah tambah menyengsarakan kita. Nah, di sini sudah disebutkan seperti jimat dan raja, yang mana dijelaskan judul di awal, itu membungkus perdukunan dengan agama. Nah, salah satunya itu jimat raja, yang mana yang sering marak saat ini, yaitu banyak tulisan Arab, banyak tulisan doa-doa dengan tujuan agar kita terlindungi atau agar kita kebal, yang mana sering dijumpai di dalam dompet seseorang ataupun ikat pinggang dengan tujuan biar kebal, biar uangnya nggak hilang. Nah, itu ialah ajaran yang sesat. Jika kita melakukan itu, malah kita terjerumus dengan kesyirikan. Di sini sudah jelaskan jelas, di kalangan awam sering ditemui tulisan Arab dengan berbagai bentuk yang disebut raja. Setiap bentuk dan tulisan pada benda tersebut dipercaya mengandung kekuatan magic. Nah, padahal tidak ada ajaran kita yang membenarkan jimat raja sebagai pelindung, karena segala perlindungan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain selain itu. Nah, hukum raja menurut Islam. Dalam Islam ada sejumlah perbedaan pendapat tentang penggunaan raja atau jimat. Sebagian ulama memperbolehkan, namun sebagian yang lainnya mengharamkan. Akan tetapi pada sejatinya tidak seperti itu. Tidak ada seorang pun ulama yang muktabar atau diakui keilmuannya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memperbolehkan seseorang memakai raja atau jimat. Sudah jelas haram hukumnya raja menurut Islam. Jika kita gunakan itu haram hukumnya, dan itu akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Kesyirikan itu akan menambah dosa kita. Nah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai di antara kita terjerumus ke dalam situ, ke situ semua. Nah, seorang muslim yang menggunakan raja dikhawatirkan akan muncul kesyirikan dalam hatinya. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi dari Syekh Abdurrahman Al-Jirain, ketika ditanya tentang pemakaian jimat, beliau memberikan jawaban tegas dan tuntas. Ia tidak memperbolehkan umat muslim memakai jimat. Secara jelas larangan ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, barang siapa yang bergantungan pada jimat, maka Allah tak akan menyempurnakan kesehatannya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita terlindungi atas itu semua. Nah, maka dari itu perlunya kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ilmu kefahaman kita, keilmu agama kita, agar kita mampu mengarahkan diri kita sendiri ke jalan yang lurus, bukan ke ajaran yang sesat. Yang ketiga itu ajaran sufisme.
Apa itu ajaran sufisme? Yaitu ilmu bagi mengetahui, menyucikan jiwa dan lain-lain. Tiada ajaran yang mana membahas tentang ajaran dalam Islam yang membahas tentang menyucikan jiwa, yang mana semua itu ajaran sufisme punya andil dalam memupuk mistisme, lipstik agama yang membungkus ritual sufisme, banyak yang membungkus ritual sufisme, banyak yang mengelabui umat. Nah, ini ajaran yang banyak menyesatkan orang, sehingga cerita-cerita mistik tentang hal-hal gaib, Allah, malaikat, jadi yang lainnya banyak yang mewarnai ajaran mereka. Nah, ini yang menggiring seseorang agar menyalahgunakan ajaran. Agama itu animisme, dinamisme, dan sinkretisme. Kepercayaan kepada masyarakat yang suka mistik adalah sisa-sisa dari ajaran animisme. Nah, maka dari itu tak perlunya kita seorang yang beragama Islam, kita mempercayai apa itu mistik atau apa itu yang disebut horor ataupun tempat-tempat yang terlarang. Jangan kita percaya seperti itu. Kita selaku umat Islam hanyalah bisa bertawakal kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain selain itu. Jika kita meminta bantuan selain Allah, maka tidak dibenarkan dalam Islam, karena itu akan bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Nah, mungkin begitu penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun ada benarnya, itu hanya dari Allah SWT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.